Serangan udara Israel di Gaza berlanjut sementara Israel terus menembakkan roket dari Gaza dan Lebanon. Setelah gencatan senjata selama seminggu di Gaza berakhir pada hari Jumat, tembakan roket dari Gaza dan Lebanon ke Israel terus berlanjut pada hari Sabtu seperti halnya serangan udara Israel di Gaza. Menurut Hamas, 200 warga Palestina tewas sejak berakhirnya gencatan senjata. Sebuah tim Mossad yang berada di Qatar untuk merundingkan gencatan senjata lainnya dipanggil kembali ke Israel pada hari Sabtu setelah terjadi kebuntuan. Di Dubai, Wakil Presiden AS Kamala Harris menegaskan kembali komitmen AS bahwa warga Gaza tidak akan direlokasi secara paksa. Menteri Pertahanan Israel mengatakan taktik IDF akan disesuaikan dengan kondisi unik di Gaza Selatan. Juru bicara IDF merilis pada Minggu pagi nama 2 tentara yang tewas dalam pertempuran di jalur Gaza. Sersan Ashcal Usama, 20 tahun, dari kota Petah Tikva di Israel Tengah. Sama yang bertugas di Batalion 932 Brigade Nahal meninggal karena luka-lukanya pada Sabtu malam setelah terluka dalam pertempuran bulan lalu di jalur Gaza Utara. Sersan Mayor Ras atau Brandes, 25 tahun, dari kota Soham. Brandes yang bertugas di Batalion 82 Brigade 7 tewas Sabtu malam dalam pertempuran di tengah jalur Gaza. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin berbicara tentang pertempuran yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas dan mengatakan bahwa Anda hanya bisa menang dalam peperangan perkotaan dengan melindungi warga sipil. Berbicara di Forum Pertahanan Nasional Ragan, Austin mengatakan dia berulang kali menjelaskan kepada para pemimpin Israel bahwa melindungi warga sipil Palestina di Gaza adalah tanggung jawab moral dan keharusan strategis. Menekankan peran sentral dalam melindungi penduduk sipil, Austin mengatakan jika Anda mengarahkan mereka ke pelukan musuh, Anda mengganti kemenangan taktis dengan kekalahan strategis. Militer Israel pada hari Minggu memerintahkan lebih banyak daerah di dalam dan sekitar kota terbesar kedua di Gaza, Khan Younis, untuk dievakuasi ketika mereka mengalihkan serangannya ke bagian selatan wilayah tersebut, di mana dikatakan banyak pemimpin Hamas bersembunyi. Pemboman besar-besaran dilaporkan terjadi pada malam hari hingga Minggu di daerah Khan Younis dan kota Rafah di selatan, serta bagian utara yang menjadi fokus kampanye udara dan darat Israel. Penasihat pemerintah Israel Mark Regev menolak tuduhan bahwa militer Israel tidak berbuat banyak untuk melindungi penduduk sipil di jalur Gaza saat mereka memerangi Hamas. Pada saat yang sama kami akan melakukan upaya maksimal untuk melakukan 2 hal. Yang pertama adalah membedakan antara teroris yang merupakan musuh bebuyutan kami dan penduduk sipil. Kami akan melakukan segalanya untuk melindungi penduduk tersebut, kata Regev. Dia menambahkan kami akan memfasilitasi masuknya dukungan kemanusiaan ke Gaza bagi warga sipil Gaza. Hamas secara eksklusif disalahkan atas perang di jalur Gaza dan dimulainya kembali permusuhan setelah gencatan senjata dan menggunakan daerah pemukiman, rumah sakit dan masjid untuk menyembunyikan mesin teror militernya, dakwa Regev. Kepala Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional mengatakan pada hari Minggu bahwa kantornya akan lebih mengintensifkan upayanya untuk memajukan penyelidikannya di wilayah pendudukan Palestina, setelah ia mengunjungi wilayah tersebut untuk pertama kalinya sejak pengangkatannya. Pengadilan yang bermarkas di Den Haag tersebut telah menyelidiki kejahatan di wilayah Palestina yang dilakukan oleh kedua belah pihak sejak tahun 2021, namun belum mengumumkan dakwaan apapun. Israel bukan negara anggota pengadilan dan tidak mengakui yurisdiksinya. Jaksa Karim Khan mengatakan dalam pernyataan tertulis yang dikeluarkan setelah kunjungannya bahwa dia menyaksikan adegan kekejaman yang diperhitungkan di lokasi serangan 7 Oktober. Serangan terhadap warga sipil Israel yang tidak bersalah pada tanggal 7 Oktober mewakili beberapa kejahatan internasional paling serius yang mengejutkan hati nurani umat manusia. Kejahatan yang harus ditangani oleh ICC, kata Khan. Seraya menambahkan bahwa dia dan jaksa penuntutnya berupaya untuk menahan mereka, bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan. Ia menambahkan bahwa ia siap untuk bekerja sama dengan jaksa setempat sejalan dengan prinsip saling melengkapi. ICC adalah pengadilan pilihan terakhir yang dibentuk untuk mengadili kejahatan perang ketika pengadilan setempat tidak dapat atau tidak mau mengambil tindakan. Khan juga mengunjungi pejabat Palestina di Ramallah, termasuk Presiden Mahmoud Abbas.
Dia mengatakan mengenai perang di Gaza bahwa pertempuran di daerah padat penduduk di mana para pejuang diduga bergabung dengan penduduk sipil secara tidak sah adalah hal yang rumit. Namun kemanusiaan internasional harus tetap diterapkan, dan militer Israel mengetahui hukum yang harus diterapkan. Dia mengatakan bahwa Israel telah melatih pengacara yang memberikan nasihat kepada para komandan dan sistem yang kuat yang dimaksudkan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum kemanusiaan internasional. Tuduhan kejahatan yang kredibel selama konflik saat ini harus diperiksa dan diselidiki secara independen dan tepat waktu. Khan juga menyerukan penghentian segera serangan-serangan tersebut dan mengatakan kantornya terus menyelidiki insiden-insiden ini dengan fokus dan mendesak. Khan mengatakan dia akan berusaha untuk bekerja dengan semua aktor dalam konflik tersebut untuk memastikan bahwa ketika tindakan diambil oleh kantor saya, tindakan tersebut dilakukan berdasarkan bukti yang objektif dan dapat diverifikasi yang dapat diperiksa dengan cermat di ruang sidang dan memastikan bahwa ketika kita melakukannya, lanjutkan kita memiliki prospek yang realistis untuk mendapatkan hukuman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lewatkan berita-berita terkini setiap harinya. Salam damai.